Halo Jawara Posi, kali ini jumpa lagi dengan Kak Ardi dalam pembahasan soal OSN Kimia. Nah, siapa di sini yang suka kimia? Angkat tangannya, ayo. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai materi kimia inti dan radiokimia. Kimia inti adalah perubahan dalam inti atom. Nah, perubahannya ini kita sebut dengan reaksi inti atom. Nah, ada beberapa dalam reaksi inti, yaitu radioaktivitas. Nah, apa sih radioaktivitas? Radioaktivitas adalah fenomena pemancaran reaksi elektromagnetik yang disebabkan oleh inti yang tidak stabil dan terjadi secara spontan. Nah, kemudian adalah radiokimia. Nah, bedanya radiokimia ini adalah penggunaan teknik kimia yang digunakan untuk mengkaji zat-zat radioaktif dan pengaruh kimiawi dari zat radioaktif tersebut. Nah, sebagai catatan, semua unsur yang memiliki nomor atom lebih dari 83 itu kita sebut dengan unsur radioaktif. Oke, sudah paham ya? Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai radioaktif. Nah, sekarang kita bahas mengenai peluruhan radioaktif. Nah, peluruhan radioaktif ini terjadi melalui pemancaran partikel dalam hal yang spontan. Nah, contohnya itu unsur polonium 210, dia akan meluruh spontan menjadi timbal 206 dengan memancarkan sebuah partikel yang kita sebut dengan partikel alfa. Nah, ada beberapa istilah nih yang perlu kamu ketahui, diantaranya nukleon. Nah, nukleon itu adalah partikel penyusun inti, yaitu proton dan neutron. Nah, sedangkan lawan dari proton dan neutron kita sebut dengan nuklida. Apa sih nuklida? Nuklida adalah suatu jenis nuklir tertentu dengan lambang seperti ini ya, XNZa. Jadi bacanya XNZa. Nah, apa itu Z? Nah, Z itu adalah kita sebut dengan nomor atom. Apa itu A? A itu adalah nomor massa. Nah, cara mencari nomor massa yaitu dengan menambahkan jumlah proton dengan jumlah neutronnya. Nah, kemudian ada lambang N. Nah, apa itu N? N itu kita sebut dengan neutron, yaitu biasanya tidak ditulis karena biasanya N itu sama dengan A dikurang Z. Nah, dari lambang unsur tadi, kita bisa lihat ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Nah, biasanya ini masuk dalam soal ya. Jadi, yang pertama itu ada isotop. Nah, isotop itu adalah kelompok nuklida dengan nomor atom yang sama. Nah, selanjutnya adalah isobar. Isobar itu adalah kelompok nuklida dengan nomor massa yang sama. Nah, selanjutnya adalah isoton. Nah, isoton itu adalah kelompok nuklida dengan neutron yang sama. Beda ya, isotop tadi dengan nomor atom yang sama, isobar dengan nomor massa yang sama, nah isoton nomor neutronnya yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, dari materi ini kita pahami ada dua jenis reaksi yang biasa muncul nih di soal, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Nah, apa sih bedanya, Kak? Nah, bedanya kalau dia reaksi fisi itu adalah proses di mana intinya itu terpecah. Jadi intinya kalau sudah lihat reaksi fisi, maka ingat saja suatu reaksi itu akan terpecah menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, lawannya yaitu reaksi fusi. Nah, reaksi fusi ini adalah penggabungan. Nah, contohnya yaitu reaksi fusi terjadi pada matahari. Nah, di mana matahari ini terjadi fusi inti yang terus-menerus sehingga tersusun atas hidrogen dan helium. Nah, radioisotop atau radiokimia ini juga kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang ya. Pertama, dalam bidang kimia, yaitu untuk menganalisis pengenceran isotop pada bidang perminyakan. Nah, selanjutnya dalam bidang kedokteran. Nah, dengan menggunakan kobalt 60 digunakan untuk pengobatan kanker. Selanjutnya dalam bidang pertanian. Nah, radiasi gamma dapat kita gunakan untuk memperoleh bibit unggul tanaman. Selanjutnya untuk bidang industri, kita bisa menggunakan beberapa unsur radioaktif untuk bisa mendeteksi kebocoran pipa yang ditanamkan di dalam tanah. Nah, selanjutnya dalam bidang arkeologi. Nah, dengan menggunakan radioaktif, kita bisa menghitung umur batuan atau fosil yang kita temukan. Nah, tadi kita sudah membahas materinya. Nah, kita masuk ke dalam soal ya. Nah, ini soalnya. Oke, bisa dilihat yang ditanya di situ adalah nilai A dan B dari masing-masing adalah, nah ini materi radiokimia ya. Maka kita masuk ke dalam materi peluruhan atau radiokimia. Nah, di situ tertera ada senyawa atau reaksi yaitu AM95243. Nah, bacanya yang bawahnya dulu baru yang atas. Oke, AM95243 ditambah XA
menghasilkan YCD. Nah, ada reaksi YCD menghasilkan YCE ditambah 3N01. 3 menghasilkan NH 113 284 ditambah alfa. Nah, bisa kita lihat di soal, terdapat beberapa senyawa yang sama di sisi kiri dan sisi kanan, gitu ya. Nah, jadi kita eliminasi saja gitu. Eliminasi itu artinya kita hapus atau kita hilangkan dia dari reaksi tersebut. Nah, jadi ada YCD di sisi kanan, bisa kita hapus, bisa kita eliminasi dengan YCD di sisi kiri, dan ada YCE, kita eliminasi dengan YCE di sisi kiri. Nah, setelah dieliminasikan akan menghasilkan reaksi AM95-243 ditambah XBA menghasilkan NH 113-284 ditambah 3N01 ditambah 4/2 alfa. Nah, jadi nilai alfanya itu adalah 4/2. Oke, setelah itu maka kita bisa langsung substitusikan. Nah, caranya gimana, Kak? Caranya kita tambahkan yang di bagian atasnya. Jadi hasilnya 243 ditambah alfa menghasilkan 284 ditambah 3 ditambah 4. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahkan deh. Jadi 243 ditambah alfa sama dengan 291. Nah, setelah itu kita dapat nih nilai alfanya, yaitu 291 dikurangi 243 menghasilkan 48. Nah, selanjutnya kita substitusikan lagi nih menggunakan reaksi yang pertama. Apa tadi yang reaksi pertama? Yaitu AM95-243 ditambah XBA menghasilkan YCD. Nah, kita masukkan nih nilai A-nya. Tadi kan sudah dapat nih, ya kan? Jadi 243 ditambah A sama dengan D. Nah, 243 ditambah A-nya tadi berapa? 48 sama dengan D. Maka D sama dengan 243 ditambah 48 yaitu 291. Maka nilai A adalah 48, sedangkan nilai D adalah 291. Jadi yang mana nih jawabannya? Coba optionnya yang mana? Coba lihat. Oke, ada di option E. Yes, benar. Oke, terima kasih. Kita sudah membahas materi dan juga soalnya. Kalau ada request bagi kamu yang menonton video ini, silahkan komen di bawah ya. Oke, kita jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.